Shalom jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, saya mengajak setiap kita, mari kita berdoa. Bapa di dalam kerajaan surga, kami bersama-sama memohon kepada Engkau, setiap diri kami dimanapun kami berada, kami merindukan firman Tuhan yang boleh mengubah kehidupan kami, firman yang boleh memberikan kesegaran bagi kehidupan kami, dan firman Tuhan yang boleh mendidik kami, menjadikan kami anak-anak Tuhan, dan tentu saja kami rindu untuk boleh menjadi pelaku kebenaran firman Tuhan. Kami memohon Tuhan memberikan hikmat kepada setiap diri kami, supaya kami dapat merenungkan kebenaran firman-Mu dengan baik. Terpuja nama-Mu ya Tuhan, demi nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersama-sama berdoa. Amin. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, hari ini kita akan bersama-sama merenungkan satu bagian firman Tuhan di dalam kitab 1 Tawarik pasal yang ke-25, ayat yang pertama hingga ayatnya yang kelima. Saya akan membacakan buat Bapak Ibu Saudara sekalian, 1 Tawarik pasal yang ke-25. Selanjutnya untuk ibadah, Daud dan para panglima menunjuk anak-anak Asaf, anak-anak Heman, dan anak-anak Yedutun. Mereka bernubuat dengan diiringi kecapi, gambus, dan ceracap. Daftar orang-orang yang bekerja dalam ibadah ini ialah yang berikut. Dari anak-anak Asaf ialah Zakur, Yusuf, Netanya, dan Asarela. Anak-anak Asaf di bawah pimpinan Asaf yang bernubuat dengan petunjuk raja. Dari Yedutun ialah anak-anak Yedutun, Gedalia, Zeri, Yesaya, Simei, Hasabia, dan Matika. 6 orang di bawah pimpinan ayah mereka Yedutun yang bernubuat dengan diiringi kecapi pada waktu menyanyikan syukur dan puji-pujian bagi Tuhan. Dari Heman ialah anak-anak Heman, Bukia, Matanya, Uziel, Zebuel, Yerimot, Hananya, Hanani, Eliata, Gidalti, Romanti Ezer, Yosbekasa, Maloti, Hotir, dan Mahaziot. Mereka ini sekalian adalah anak-anak Heman, pelihat raja, menurut janji Allah untuk meninggikan tanduk kekuatannya. Sebab Allah telah memberikan kepada Heman 14 orang anak laki-laki dan 3 orang anak perempuan. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, hari ini kita akan merenungkan sebuah tema, yaitu para pemusik dengan tugas khusus. Bapak Ibu Saudara sekalian, saya ingin kita membayangkan sejenak apa yang Anda rasakan apabila Anda mengikuti sebuah ibadah dengan musik yang hanya memainkan satu nada saja. Misalkan Bapak Ibu Saudara sekalian, kita semua beribadah dari awal hingga akhir dengan permainan musik yang hanya menggunakan nada do saja. Tidak ada nada re, mi, fa, sol, la, si, do, tetapi hanya ada satu nada saja, yaitu do rendah. Tentu Bapak Ibu akan setuju dengan saya bahwa ibadah yang seperti ini, yang hanya ada satu nada saja, adalah ibadah yang monoton. Ibadah yang membosankan, dan kita menginginkan sebuah ibadah yang mempunyai alunan musik dengan kaya nada. Nah Bapak Ibu Saudara sekalian, syukurlah di dalam realita ibadah yang kita alami tidak pernah terjadi seperti apa yang barusan kita bayangkan. Ibadah yang kita jalani biasanya disertai dengan alunan musik yang begitu kaya nada. Dari musik saja Bapak Ibu, kita dapat menyadari bahwa Allah kita adalah Allah yang kreatif, yang memberikan kemampuan kepada manusia untuk menghasilkan nada-nada yang indah dengan beragam alat musik. Misalkan saja piano, keyboard, gitar, atau alat musik di masa yang lampau. Di dalam 1 Tawarik pasal 25 ayat yang pertama kita menemukan ada kecapi, gambus, dan ceracap. Nah Bapak Ibu Saudara sekalian, di dalam firman Tuhan kita pada hari ini, kita dapat melihat bahwa berkenaan dengan ibadah, Daud dan para panglima memilih 3 kelompok pemusik, yaitu dari keluarga Asaf, keluarga Yedutun, dan juga keluarga Heman. Ketiga nama ini Bapak Ibu Saudara sekalian tidaklah asing di dalam Alkitab kita. Secara khusus kita bisa temukan di dalam kitab Mazmur. Misalkan nama Asaf dapat kita jumpai di dalam Mazmur 50,
Mazmur 73 sampai Mazmur 83. Nama Yedutun juga bisa kita temukan di dalam Mazmur 39, 62, dan juga 77. Sedangkan nama Heman juga bisa kita temukan di dalam Mazmur 88. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, ketiga keluarga ini atau ketiga nama ini mempunyai nama yang penting di dalam Perjanjian Lama. Mereka tercatat sebagai penggubah lagu yang menciptakan syair-syair yang indah. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, mereka adalah pemusik-pemusik yang handal yang memainkan lagu di dalam ibadah. Yang menariknya Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau kita perhatikan di ayat yang pertama, bukan saja firman Tuhan menyebut nama-nama mereka, tetapi ada satu kata menarik yang perlu kita perhatikan, yaitu kata nubuat. Bapak Ibu Saudara sekalian, di dalam ayat yang pertama, kata kerja bernubuat atau di dalam bahasa Ibrani yaitu naba. Kata kerja ini menunjukkan bahwa lagu-lagu yang diciptakan oleh Asaf, Yedutun, dan Heman merupakan lagu-lagu yang dibimbing oleh Roh Tuhan. Kata kerja nubuat ini tidak hanya atau tidak selalu merupakan sebuah pengumuman langsung dari rencana Tuhan. Tidak selalu berarti seperti itu. Tetapi kata nubuat juga bisa merujuk kepada pengertian bahwa orang seperti Asaf, Yedutun, dan Heman bekerja sebagai juru bicara Allah dengan menyediakan syair yang benar supaya umat Tuhan itu dapat bernyanyi kepada Tuhan yang benar. Saudara, melalui firman Tuhan pada hari ini kita dapat merenungkan sejenak bahwa betapa pentingnya kita mengerti makna syair lagu yang kita nyanyikan di dalam ibadah. Setiap syair mempunyai makna yang baik dan benar kalau itu merujuk kepada Allah saja. Setiap syair lagu yang baik dan benar itu merujuk kepada kebesaran Allah, kemahakuasaan Allah, kasih-Nya Allah, kesetiaan Allah, keadilannya, belas kasihannya, dan sebagainya. Maka dari itu Bapak Ibu Saudara sekalian, betapa pentingnya kita memang melakukan ibadah dengan hati yang memaknai setiap syair lagu, sehingga kita mempersembahkan hati kita kepada Tuhan karena kita betul-betul menyanyi kepada Allah yang kita kenal. Charles Spurgeon pernah mengatakan seperti ini, Allah layak dipuja dan dipuji dengan segenap hati dan suara dalam keriangan yang kudus. Mari kita berdoa. Bapa di dalam kerajaan surga, terima kasih untuk kebenaran firman Tuhan yang boleh memberikan kami satu pengertian betapa pentingnya kami memaknai syair lagu di dalam ibadah. Kami memohon kepada Engkau, kiranya kami betul-betul boleh memaknai dengan baik, sehingga setiap lagu-lagu yang kami nyanyikan itu semua kami persembahkan kepada Tuhan. Kami bersyukur karena Engkau adalah Allah yang kreatif, yang memberikan kemampuan kepada orang-orang tertentu dalam hal mengubah syair, menciptakan lagu-lagu yang indah. Dan itu menolong setiap diri kami, setiap umat Tuhan untuk boleh mengekspresikan rasa cinta kami kepada Tuhan melalui syair-syair lagu. Tuhan, kami memohon kepada Engkau, bantu kami untuk terus-menerus memahami syair lagu dengan baik, dan kami mau memuji Tuhan dengan hati kami, dengan segenap jiwa kami. Terima kasih untuk kebenaran firman-Mu pada hari ini. Terpuja nama-Mu. Demi nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Tuhan Yesus memberkati.